warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، Masyarul muslimin dan muslimah, jemaah takziah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat kesempatan yang mulia ini, izinkanlah kepada kami sebagai anak itu rokaso, ari itu rokaso, sinar itu rokaso, menyambut rokaso dengan ucapan selamat datang dalam rangkaian acara takziah 44 hari berpulangnya Tuan Saudara Abdul Qasoda Ayahanda Haji Abdul Wahab bin Haji Yasir. Mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafau potajar beindaita, mafau potajar pohon luar dindaita, tenggor vale berupa nikmat dan hidayah. Terutama nikmat pada sore hari ini, nikmat panjang umur. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara pada sore hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah rahmatan lil alamin, khatamul anbiya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau potajar turut mentirindai dari cami pirombo yang bernama Tino Ismail. Yang marakaso hormati, mudah-mudahan mengerti pernah sempat patah yang Kakanda Zulkarnain sebutkan, mudah-mudahan hadir Bapak Camat Raba. Tapi memang alhamdulillah, terima kasih Kakanda untuk mengampura. Selanjutnya tadi juga sebutkan Bapak Lurah Rontu. Alhamdulillah biasanya notua tedeita, tapi mungkin karena mau ulut cara memada dah disam itu tedeita. Selamat datang saudaraku Bapak Lurah Rontu, Bapak Muhammad Ikhwan, sarjana ekonomi, dan tentunya yang memuliakan mereka memuliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, singkatnya seluruh keluarga besar mereka seorang Rontu, dan tentunya seluruh hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kali kedua Manda diberikan kesempatan untuk bersama Tudor Kasum menyampaikan acara takziah. Pada kesempatan pertama Manda Kaso diberikan kepercayaan pada acara 44 hari Kakanda Ayahanda Haji Nasruddin bin Jafar, dan mudah-mudahan pada hari ini tidak bosan-bosan Tudor Kasum mendengarkan walaupun ada yang sama, karena memang takziah pada umumnya hampir bempan kahir kelinta, cuman tekan londo elimada mungkin sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang made atau kematian, tentunya hendaita pada setiap kesempatan niki sigir langga ketika mendengarkan kata-kata atau kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang ulu fulan bin fulan, fulana bin fulanah, orang yang balik dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Awana hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Anda adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah Al-Ankabut ayat 57 dan juga surah Al-Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Surah Al-Ankabut ayat 57. Yang artinya bahwa setiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Thumma ilaina turja'un. Kemudian kamu akan dikembalikan kepadaku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk duduk bersama. Manis dan sangat indah buat serome hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pertama kali main kita langsung disuguhkan makanan oleh Sahibul Hajat. Kita nikmati warajam buat sarunga hadang, warajam muncul film super henge, foto-foto ngampul tuan motor kau, warajam batin faung nyenyehi karena tiduar hoi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bunga sepeda dan foto-foto ngampul ta, ndai ta ketika pada ini kau jago dan dumret hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu persatu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mboras stoi hoi net hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanda bahwa umur kita tinggal stoi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih teringat pada salah satu kisah yang sangat luar biasa, kisah persahabatan antara Nabi Daud alaihissalam dan malaikat Israel hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada suatu saat Nabi Daud didatangi oleh malaikat Israel, Nabi Daud berkata dan bertanya, wahai sahabatku malaikat Israel, apakah main gomiake mamai lampa-lampaku atau mamai wehana-wanauku? Tenang lengan, tenang wahai Nabi Daud, main hawe cuma main lampa-lampa lah. Kemarin nguat ngomi, insyaallah boleh-boleh aing dia mati. Akhirnya beberapa tahun kemudian kembali malaikat Israel datang mendatangi Nabi Daud alaihissalam hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Nabi Daud, wahai malaikat Israel, main gomi gema mai au, mamai lampa-lampa atau mamai wehana wanau? Langsung dijawab oleh malaikat Israel, wahai Nabi Daud, Nabi kesayangan Allah, mainau sekali agen mamai wehana wanomi. Ada sake nai tentuina ngara mamai si wehana wanau mbeo juk tanda-tanda Nabi Daud ain nefa wa urbe berma Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda wati puara wati pernam mua wati pernam kahaba wati pernam keringan poda ay malaikat Zaid nahu wati pernam gunggali wati pernam gupe pala kawara pu tanda-tanda yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika maut akan datang menjemput hadiah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia jawab tutamre wah kuda honggom, itu adalah salah satu tanda bulan honggomu itu maut akan semakin dekat hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya voi mo Nabi Daud toy na mo sini matakan kita wajib bengker tengah cumbotona tolong perduan gini lagi ngomi ake reke jabon ngomi tinggal 10 yang tersisa hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh ternyata sudah banyak tersisa. Itu juga termasuk salah satu tanda maut akan menjemput hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tolukaina ngombi wau sepeda wau umum 20, 30, 40 bubut tengong kerali, bubut tengong rai, bubut tengong ngah. Tetapi ketika berumur 60, 70 tahun, 80 tahun, bahkan 100 tahun hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertenggong memilih bidau. Dan itu juga termasuk salah satu tanda-tanda kematian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
hari ini naik rambut bengkok dan sebagainya, tetapi tidak ada jaminan bahwa manusia yang paling kuat hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ngirimatin hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika di Sidratul Muntaha tertulis nama Naida satu bis atau satu kapal, Allah Subhanahu wa taala sia doakan nikmatin dia. Mati mana ne sama oto, entah makun oto, ne sama pesawat, maku sama pesawat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menulis nama-nama kita. Lati porituana, jalan pun mai amin horo ketika horo karena di Sidratul Muntaha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu persatu kita akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa tersenyum dengan indah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah tahu maka kasar bitaro kasar setelah sepulang dari ini mungkin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak termati hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rara upam buah yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang hidup terhadap mayat. Rati luar lalu ngarang dari hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dinamakan mayat, jenazah, ngarahnya balik hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mengabut Bapak Camat Rabang. Mungkin pada hari ini Mas Bro masih bisa berikan kesempatan mengucapkan selamat datang pada yang terhormat Bapak Camat Rabang, Lurah Rodo dan sebagainya. Tapi ketika telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hantar mayat cari jenazah wa urumbora Bapak Camat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kebanggaan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika meninggal, hal pertama yang dilakukan oleh Naida Mori adalah dimandikan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kandau hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sawati mayake ita doho orang deu rapi karena datang wati jene eta temengi mungkin. Nah, dia sabun papaya, sabun anjau ngarete. Kalau semat di tempat tiban diurida. Kalau semat nak kan dia sabun tafre, sabun papaya re. Wati lo hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kan dia kasih paling kapur barus. Dan ngarawar suruh hajur orang enggak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sejarah manusia yang meninggal yang mampu mandi dengan sendirinya Bapak Camat. Nah ternyata unsur mati tidak ada tengok hatinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rima hebat, tenaganya hebat. Nuntu pada hari ini pun ketika meninggal notabene nuntu kon lek asati roh hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kekuatan kita hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kesobor bangga milik hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dikafani anak-anak unsur mati yang tenang tutua malantar lama pandai tulah lakomu. Mohon maaf ibu-ibu pakainya cantik-cantik pada hari ini, bapak-bapak juga pakainya bagus-bagus. Mati lo pesan, anak mati sinahum au kai mo coy pitu juta untuk sekolah. Mati lo hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kau hatta jabatan presiden, gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya. Apalagi yang namanya sekedar Pak Lurah di Lembada coba. Mati lo kon uri rau. Tidak ada. Orang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita akan kembali hanya dengan kain kafan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah ketakwaan dan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita disalatkan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sembeau panas waktu sembeau tu awana sembeau panas waktu pematemu lagi ada kepala nena lagi nena warumu tua nanti insyaallah madakan kupas setelah itu sudah dibawa ke masjid disolatkan dibawa ke kuburan hanya pakai keranda jenazah selesai dah. Mungkin pada hari ini Bapak Camat datang dengan mobil dan kursi pada latih waran de umbula botoda hanya keranda sengaja selense cowok mengarana hanya kembali dan selense dan itu adalah kendaraan terakhir hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebelum kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala memasuki alam kubur hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La oton dihamdai hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada keluarga yang menangis hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena begitu sedih kehilangan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada 3 yang mengantar mayat hari ini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yatba'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ada 3 perkara yang akan mengantarkan mayat ke alam kubur, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ahluhu, para keluarga, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika naik temori, ketika naik caramba-ramba ne ani edangi, insyaallah nahu tamades sama tisi mades ngomi mate batu no, semua hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pai-pai moda mades sama kita detilu ara madare waktu wei madare timaranan dere musni hanya bumbu hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada nuntut kemacikan nuntut, karena dunia ini hanyalah kesenangan hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara oleh keluarga pun menangis hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sedih arti kehilangan. Konis modana jangan naik baru nggak mikiran dia mau gerinci wayar dia pemere hadir nak orang lupa apa modal jangan. Ya sangat wajar ketika meninggal keluarga kita, pala aja karahkan enangi dan sebagainya. Coba kita kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya yang kedua yang mengantar adalah wa maluhu, harta hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang tertinggal oleh ayahanda Haji Abdul Wahab bin Haji Yasin dan juga seluruh keluarga kita, tidak ada yang dibawa ke alam kubur hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang megah hanya tertinggal, kalaupun tidak dibagi dengan baik, akan menjadi harta warisan yang akan diperebutkan oleh anak-anak dan keluarga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bego harta yang kita kumpulkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan ditinggal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang mengantar mayit, wa amaluhu, amal ibadah, amal soleh kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu 2 akan kembali, hanya 1 yang menemani kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kembali? Ahluhu, keluarga akan kembali. Nangi itu mungkin hanya sehari 2 hari, mungkin 44 hari, seiring dengan perjalanan waktu. Mungkin nefam kita, mungkin kerawanan kita 100 hari, 1 tahun, 2 tahun. Setelah itu kita akan lupa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu kesedihan kita. Selanjutnya, harta juga akan kembali hadirin yang dimuliakan Allah. Dan selanjutnya yang akan menemani kita di alam kubur hanyalah amal-amal kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang lalu Mada sudah menyampaikan ada 7 nasihat kubur, tapi insyaallah Mada hanya melewati beberapa amal-amal kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahajud, salat, puasa, bersedekah, beribadah-ibadah yang lain hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambung tali silaturahim hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah diantar oleh keluarga dan harta akan kembali, yang tertinggal hanyalah amal dan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hanya ada 3 perkara yang akan selalu menemani kita hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang pertama adalah sadaqatun jariyah. Yang kedua al-ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga awaladin salih yad'unahu. Hanya tolong buat terputus seluruh perkara kehidupan. Hanya 3 yang tertinggal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sedekahun jariyah. Sedekah jariyah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melakukan sedekah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah walaupun seringan-ringannya, Allah Subhanahu wa taala sangat bangga dan bahagia kepada orang-orang kaya yang bersedekah. Tetapi Allah lebih bangga dan lebih cinta
kepada orang-orang miskin yang bersedekah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat pantas kalau naita warata mengeluarkan sedekah itu sudah cukup luar biasa, dan yang sangat luar biasa naita tiwarata tapi mengeluarkan sedekah itu lebih dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekatun jariyah, walaupun sedikit, tidak ada barang sekalipun kursinya terkasut tuata senyum adalah sedekah. Ya serome hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pala anja serome keset hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Foto peheto kalau serome keset. Sedekah hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Waras ilmu dengan tahu doa ilmu ikut hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Naita seandainya mengadil-pengadil mau jadi hakim, kalaupun yang benar kita salahkan, yang salah kita benarkan, itu termasuk kuku keko di hadapan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi hakim, jadilah hakim yang jujur dan adil, jadi amanah. Jadi bikin juga kemudian Pak Camat, Lurah, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden. Jadilah para pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, agar kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya akan sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan mudah hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang ketiga, awaladun salihah yad'u lahu. Doa anak yang soleh. Sekarang kita bertanya pada diri kita, apakah kita sudah menjadi anak yang soleh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Gara buib snonot, buib oto, buib kelampa piti, buib keakadu, buib hadantu. Jangan berharap menjadi anak yang soleh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa kita akan tembus kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita masih melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mada mengisahkan salah satu kisah. Mudah-mudahan apakah Anda seperti orang ini ataukah belum? Enggak relatif sudah kebangga mungkin menjadi anak yang soleh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa anak yang soleh, insyaallah banyak anak-anak yang soleh. Tetapi mada terkesan dengan salah satu kisah. Mudah-mudahan itu juga sudah pernah membaca. Kalaupun belum pernah membaca, mudah-mudahan ini menjadi ibrah atau pelajaran kita bersama. Pada suatu masa di saat itu di Yaman, tinggallah seorang hamba Allah yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang anak muda yang cacat. Selanjutnya tinggal dengan orang tua yang lumpuh dan buta. Uwais Al-Qarni ini hanya menjadi seorang penggembala domba dan tadi dom hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari obiinan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Uwais ieu ndei iu naganai vat dijar ipin toina eta angin itu. Karakar iu suruh nawi ketuara kumbiwati pati pune mana om dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma niraham no anai sarang kebutuhan nahu alhamdulillah dipenuhi oleh kami anai. Cuma satu keinginan terakhir no anak. Iya tadi. Aku menaida. Ne enau anai sawati madenau sawati do ulang kami kane ipilo haji no anai. Nane enau haji hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ne kira-kira bitroda doona negeri Yaman dengan Al-Makkahul Mukarramah dan Al-Madinatul Munawwarah hampir 700 km hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau 700 km ukuran saat ini dia sejam tinggal Boeing, Garuda, Wings, Lion, Batik sejam nyampe Jakarta. Tidak susah tak? Pala ini hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala 700 km dengan perjalanan yang sangat panjang dan hanya ada gurun pasir yang sangat tandus dan sangat panas hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lampat dana kalaupun lana hanya menaiki unta, tetapi karena orang miskin Uwais ini tidak punya unta hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya siang hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iyo tainai madama sanggup italah wajib. Sambil doa fikir doa titi tiwaran. Au jadi. Cuman setiap saat siang nikim beba do penggembala kambing dah. Dikon fikir undai dah sela surina sisana nembe yo lagi do dah. Tapi mana sisana wi stoi veli kaina anak sapi dah. Veli kaina anak sapi ni au kaina ngai dan tadi anak sapi sudah tidak kalau haji kita hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena FC anak sapi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala palagatin tadi le kumpuman. Tadi gas kira-kira 2 kilo 3 kilo ese ya es kedole lah. Lam tadi, palang tadi dah, mati dende capir dah. Dia kamu neo, tunggu capir hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahu sekultur. Dengan itu na orang lingo na Uwais Al-Qarni no devegi capir tunggu capir. Dengan ingon no palawati hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sampai 8 bulan naik capir sampai sudah tanya 100 kg. Waktu tunggu kuat fisiknya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-an hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika tiba musim haji Uwais Al-Qarni tidak punya unta karena boleh singkai terus karumpa atau sedopa kalau untuk makan motor-motor ngaput di pada madam ngarana anggaplah kan sedopa kurup pada panah hadirin Allah Subhanahu la tundun inan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala perjalanan 700 km dan naik zaman akhir nota 700 km kau ni anak dah lihat jauh ini nona rana nak ngomong bawa kebetulan madara marwah botol-botol ngaputa madam nol sport Bismillahirrahmanirrahim. Lembo ada ni. Ya. Baik tu nono kese lagu baik dah. Nono dua lama dah senang. Ya alhamdulillah terima kasih dah ibu-ibu itu merupakan sedekah jariah. Alhamdulillah. Kayak aku semata cumpur nutur deh. Sekolah mati lo tiba-tiba hari ini Allah. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dilewati perjalanan 700 km. Bayangkanlah tunduk inang. Kalau dosi ibu-ibu sudah menikmati anak berapa kilo di perut luar biasa. 700 kilo lampat dana dah. Tadi dibayangkan mengelilingi Ka'bah. Akhirnya pulang pun demikian 1.400 kilo hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat Sayyidina Umar berkata, "Dia tahu Uwais Qarni tapi dia dong keliling Ka'bah." Ya, sahabat Umar, siaga kelilingnya Ka'bah ikon Tuhan. Apakah mampu membalas jasa ibunya? Enggak, Sayyidina Umar. Mati. Jangan au heko tundung tuan ampun sekali eranya au sekala asing karena itu tuan ada ampun sekali mudah-mudahan iya ampun sekali kena itu dapat tunduk 700 kilo ternyata diwara artinya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan naik akan nonton dan tundur hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala napa nari tuan ibentar warat sibuk dengan pekerjaan masukkan di panti jompo masukkan di sosial dan sebagainya. Bagaimana pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sementara orang tua kita dengan segala jadi payahnya berkorban hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berkeluh kesah untuk membesarkan kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau menjadi anak-anak yang soleh? Apakah pernah mereka tunduk mati hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin mati tunduk hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Or kalau enggak Pak, saya madhab Ustaz Zulkarnain bin Haji Abdullah ridallah ridul walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Terheba wikinai tadi ketu wikikon hebat. Tapi ketika kita tidak pernah mendapatkan ridhonya orang tua hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah memimpikan surga hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya naik hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala warbotun nifam murid hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Rasulullah duduk bersama sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati ala ummati zamani yuhibbuna al-khamsa wa yansuna al-khamsa. Yuhibbuna ad-dunya wa yansuna al-akhirah."
yuhibbuna al-hayata wa yansawna al-maut, yuhibbuna al-qusura wa yansawna al-kubur, yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab, yuhibbuna al-khalqi wa yansawna al-khaliq. Ngai Rasulullah SAW akan datang suatu masa pada umatku pada saat itu mereka mencintai 5 perkara dan merupakan 5 perkara hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Mereka pada saat itu cinta kepada dunia dan lupa kepada akhirat hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana bentuk kecintaan terhadap dunia? Urusan tadi ada dengan dunia nanti semangat hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak baik pes ngani si motor-motor ngapu kayak itu para biola ketipu darah barumpu dia mau biola ketipu konem to udara uta so denga feel konem ngori sadar tak ai patol do mau panai tidakkan do tari pale pengumuman MTQ tabu pesai pembukaan dia mau sampai piau pada urusan MTQ jika dibandingkan sama suara tanda MTQ rasa ele tanda tadi kapilo kati mata sangat yakin dia kapilo kati hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, karena kita hiburan dunia lebih cinta kepada urusan dunia hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk orang-orang yang rugi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pai-pai to ikune di adene tentang biola ketipu tanam papa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bune memperhatikan garina masjid-masjid hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga dengan masjid kita. Hebat masjid Toronto, ornate dan sebagai bantuan sebagainya karena tetapi ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala benar hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mata pernah pindah pada tahun kemarin keluarga mata mungkin pada hari ini Tabora Pak Camat Peloronton hari ini ditelepon oleh wali kota datang jam sekian dilembatin teneri pagi mau dapat sama Pak Lurah Pak Mau di motor pang ngena timain siana katana wedi mutasino nais dapat batu tibatun kan tapi ketika dipanggil Allah Subhanahu Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Maha Besar tidak ada yang lebih besar dari kebesaran Allah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan memenuhi panggilan para pejabat dan pemimpin, silakan taat pada pemimpin, silakan loyal hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Ati Allah, ati Rasul, ulil amr minkum. Tetapi bagaimana ati Allah lebih dulu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dihadapkan pada panggilan Allah dan pada panggilan pemimpin, tinggalkan panggilan pemimpin, kita menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita lebih mementingkan rapat saat itu sudah azan duhur, azan sebagainya, kita teruskan rapat kita saat itu kita sedang berada tidak dalam ketaatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang baik, tinggalkan rapat itu, tinggalkan semua kegiatan menuju panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang mulia, is the best hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, yuhibbuna al-hayata wa yansawna al-maut. Mereka lebih cinta dengan kehidupan dan lupa dengan kematian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mengingat setiap kematian nangis sendiri, mereka tulang balik nefa wali hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan urusan kehidupan, seakan-akan mati hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan kematian. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih berikan kesempatan hidup kepada kita hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi kehidupan kita dengan memperbanyak mengingat kematian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yuhibbuna al-qusura wa yansawna al-kubur. Nanti pada suatu saat, pada saat itu manusia lebih cinta kepada urusan membangun rumah-rumah yang mewah. Madu-madu ngampura utoi ngatotoi maduro arotu uma panggumenta uma warimanta jero uma dunamu watati dan sebagainya itu bahasa akhir waktu uma waktu mana. Silakan ketika umat hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa rumah kita di akhir di alam kubur hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Takatsur Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sesungguhnya bermegah-megahan telah melalaikan kamu hingga kamu masuk ke dalam kubur hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Karena tabi'anat hari ini Allah Subhanahu wa taala. Wati pernah puas ke buah rumah. Waur tingkat 1 ne tingkat 2, ne tingkat 2 ne tingkat 3. Waur tak TV sebuah 2 juta ne 3 juta. Asir dan sebagainya. Silakan memperbanyak atau mempermewah rumah kita hari ini di bulan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa mempermewah kuburan kita hari ini di bulan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauh segala larangannya hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. Kita lebih cinta dengan kekayaan kita, harta kita, daripada dengan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini eder tio kedota, silakan lihat rekan dari sana ini. Baju itu songkon itu, baju itu jam tangan dan sebagainya. Apakah itu didapatkan dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru didapatkan dengan cara-cara yang dizalimi oleh Allah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mada pernah kita kali itu pernah ringan di televisi korupsi, kagak kepebel dah korupsi ka bahasa tu Jakarta ka yang tahu dah dari bojana empana hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Na lifestyle naimu lu dia kata du empana ngarana. Jom yang tahu tu dah. Pokoknya hari ini ketika ada lifestyle ada cara main kayak gini. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dihisab aja di Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan dunia foto-foto ngapura, dan cara laporan ngomong gampang sih lu amplop, dan akhir menak laporan ngomong gara-gara amplop hari yang dimuliakan Allah Subhanahu. Allah namanya tidak mengenal amplop hari yang dimuliakan Allah Subhanahu. Amplopnya haram memperbanyak amal hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebelum dihisab oleh Allah seluruh harta kita dan seluruh tubuh dan diri kita, mari kita menghisap diri kita sendiri hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunal khalqi wa yansawna al khaliq. Kita lebih cinta dengan urusan dunia, kita lebih cinta dengan makhluk dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiba suatu sholat Jumat mungkin ndaita yang mamui bagatolo padang derakawi tapawi latilau Jumat sembeba lebih oi batahu ade mate fari mate agung tadi ada yang Allah Subhanahu wa taala. Hobi jangan hobi jar hobi capi hobi be badahuna rai rombena matilos be hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang hobi dengan manusia, lebih mencintai manusia, ciptaan Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hari ini Allah Subhanahu wa taala, silakan cintai makhluk, tetapi jangan lupa mari kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah di alam kubur dengan segala macam pertanyaannya, dan ketika pada suatu saat nanti hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang terakhir akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan digiring kemana hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Akan menuju pada masa hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam haji ketika berada di padang Arafah. Padang Arafah itu adalah padang pertemuan Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa. Di situ semua manusia dikumpulkan. Betul-betul ngapu dari terlalu haji ta. Mati mana tak nauke presiden, nauke gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa dan sebagainya. Mati mana semua berpakaian putih, berpakaian ihram. Awan hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kones ada dunia sedang berada di padang Arafah, semua memakai pakaian putih, tidak ada yang tinggi derajatnya, pangkatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1000 tahun agak padang Arafah masih ada pakaian ihram hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di yaumul akhir, yaumul hisab, di padang mahsyar hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, moto-moto pengampunan kita dalam keadaan telanjang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngarang fikir kita dia telanjang mau nabtio mati dua kanan tio tahu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu seluruh manusia memikirkan bagaimana nasib saya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan akan diminta ampun pertanyaan pada hari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pertanyaan pertama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an umuri
fi ma'afna. Rakam poin tabe umur. Soalnya malaikat dan ruh hadirin Allah Subhanahu wa taala. Engkau habiskan di mana sisa umur hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita maan tabe andage telah sembiar pengen apa tua madro paus tua madro maeta ba sembiar madro eta madro dan coba lah itu roti ada sigir langgar aru jiki po dana madro ke madro tupaku keko ngasipelamu malam boleh kasih lang kecuali kita do kason biasa sigir langgar hadirin dimuliakan Allah Subhanahu aru jiki na doa tuan rakan hidayah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngena tua, unai guna yang tua hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Vati vara itu namanya tua. Tak boleh sodi pada itu orang. Dan nak boy tengok kon fatu guna ni. Padahal tidak vara boy dah. Pam semangat muda hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para anggap tua ke umur ini purumba sementara lalu mereka dosa serah. Para sembah umur mereka tahun mereka. Apa? Solat abu tua. Aji sampai agar di tahun itu dosa neta pembusai mbak dia kamu cara soalnya kali yang dimuliakan Allah Subhanahu ibu jangan neta soal sekaligus sembah itu dosa pinang berubah aja ini reke ini perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap saat mari kita merasa diri tua hadirin dimuliakan Allah Subhanahu atau tersenantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu saja yang seumur hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang ditanya juga adalah ilmumu tadi tahu jauh kan ilmumu angka itu ilmu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu maka tolugaina harta resoli pia-pia harta ramai bunena raklosa bunemu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu ngaran cara semaina eder kebangga bagi sumbang sigir nau sumbang sigir langga 10 juta padahal piti empanga kukeko foto tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa piti? Kena terima hadirin Allah Subhanahu wa taala. Secara pembangunan Ka'bah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ngamputan madarati haji dan itu adalah haji ada Hijr Ismail. Sebenarnya Hijr Ismail itu adalah bangunan dari Ka'bah. Tetapi pada saat itu orang-orang Quraisy karena watin cipiti nama Rasul, aina Ka'bah ke piti terkumpul. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Kone-kone itu Quraisy saat itu tidak mau. Mulai ke akhirnya itu, hasil sebenarnya kamu 10 juta hasil butuh. Nah semua masjid, berarti terima dari Allah Subhanahu itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkembang lagi sumbang masjid jika itu dapatkan dari cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pertanyaan itu adalah engkau apakan jasadmu? Serumbunan hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin dikatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna 'aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Dan pada hari itu semua mulut akan dikunci hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senaik-naik lima dari atau itu loh di hadapan Allah pada hari itu dikunci hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Tidak orang melong kaida, orang terbiasa elem 11 meter 2 meter sekilo. Apa yang berbicara pada hari maka berkatalah tangan mereka. Hati-hati, dijaga tangan ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu. Dia coba guru lu akan menerima menentu. Katakan dibaca sepulang ini surah Yasin ayat 65 tangan ini akan berkata hadirin dimuliakan Allah Subhanahu. Poda rumai 5 hakim kata tahu 5 hakim sekalian dan sebagainya berkata dijaga dengan baik tangan ini agar ketika diminta pertanggungjawaban yang hadapan Allah Subhanahu wa taala akan memberi pernyataan-pernyataan yang indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bersaksilah kaki. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jasad tubuh kita ini akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga hadirin di Allah Subhanahu. Dan pada saatnya nanti ada 2 pilihan yang disediakan. Ada 2 pilihan. Yang pertama, masuk surga atau ke neraka. Kalau masuk surga, alhamdulillah, kalimat yang sangat luar biasa. Tetapi kalau masuk neraka, masya Allah, menangis hati yang dimuliakan Allah. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana sulitnya neraka. Ketika Rasulullah dulu dengan persahabatnya Rasulullah, ngapune pada jalan neraka Rasulullah, kira-kira Rasulullah bagaimana siksaan api neraka yang sangat ringan. Ngai Rasulullah wali para sahabat, siksaan neraka kamu paling neo bala, aw ampun tahu etimu, teh
mata di neraka kan nuhorong pokok hadirin dimuliakan Allah subhanahu itu tadi hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pala kau minta om jus saya kau wara ada kunen tu ini tenang nau tenang ilmu kebe coba tak dula pe nain roda Aur kurang super ni moto to itu dah to oi nah bom bertamu sarung pokok kesana tangan prima set alhamdulillah usi lapa aru cikire berarti niam raga pala com di saya tadi dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala nota oi mambopo kau ni afikira semini kam reta hinan rima reta depitu naik ngar harus tahu Allah itu baru yang paling ringan. Hanya dua pilihan hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, surga atau neraka. Di dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam salah satu slide dikatakan hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita adalah orang-orang dimasukkan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari neraka hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ini berkata ilahi la sulil firdausi ahlan wala فحبلي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Ya Tuhanku, hamba tidak pantas untuk masuk dalam surga Firdausmu. Tapi hamba lebih takut dengan panasnya api neraka hari ini. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, terimalah taubatku. Karena Engkau adalah penerima taubat dan segala dosa-dosa yang besar hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Hadirin masyarakat muslimin, jemaah takziah yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Akhirnya mari kita senantiasa mengampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tutup tausiah pada hari ini, mari kita beristighfar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dimasukkan dalam surga, dan pada saat nanti kita jangan salah astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak yang ada kau sampaikan pada kaso atas nama keluarga kepada Syibul Hajar, keluarga Putra Kaso Ibunda Hajar Siti Mamunah beserta Kanda Haji Siti Jawaria, Kanda Saleh Arman dan Sedena Saudari Kuratna Aisyah dan seluruh keluarga. Kejadian kematian ini menjadi sebuah ibrah pelajaran kita bersama. Bersabar atas musibah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah lebih mencintai bersama orang-orang bersabar. Dan tentunya mari kita bersyukur Allah, mudah-mudahan berumah umur hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saatnya kita bertobat,
saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak ada yang kita bawa pada saat itu, hanya kita membawa amal-amal kita hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mohon Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sisa umur kita sisa umur diberkahi, dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, sudahkah kita menjadi orang-orang bertaubat taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.